Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Para peserta kajian rahimakumullah, kajian Muslimah Corner ya. Baik, bismillah. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kalau kita lihat kalender hari ini kita sudah masuk bulan Rajab ya. Sekarang hari Selasa tanggal 6, di kalender saya tanggal 25 Rajab. Ya, besok 26 dan hari Kamis 27 ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berada di bulan Rajab, bulan yang kita doakan walaupun hadisnya sebagian ulama menganggap tidak sahih tapi maknanya benar ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Kita harapan kita semoga Allah berikan keberkahan kita di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban bulan depan dan menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Para peserta kajian rahimakumullah, seperti disampaikan tadi, tema yang akan kita bahas hari ini tentang Isra dan Mi'raj ya, tapi kita lihat dari aspek sholatnya gitu ya, karena oleh-oleh terbesar Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj adalah sholat ya. Ya, kita sepakat dan ini bagian dari keimanan kita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu nyata, ya, ada, eh, jelas tertera dalam Al-Quran, ini diabadikan oleh Al-Quran dan diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran kita hafal semua ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Clear ya. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya lailan ya, bi'abdihi lailan dalam satu malam. Minal Masjidil Haram, ya, perjalanan luar biasa dari Al-Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina. Saya sempat googling ya, jarak antara Al-Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kira-kira 1.500 kilo. Ya, nggak tahu tuh ya dari Bogor kemana. Saya tinggal di Bogor ya. 1.500 kilo. 3 kali lipat jarak Makkah Madinah. Ya. Jadi kalau Makkah Madinah itu ditempuh sekitar 10 harian ya, untuk ukuran perjalanan waktu itu ya, berarti menuju ke Palestina itu butuh waktu sekitar 1 bulan. Ya. Kalau pakai unta perjalanan standar. Ya. Tapi ditempuh oleh baginda Rasul dalam waktu lailan, dalam 1 malam. Ya, karena itu wajar kalau Allah mengawali kisah ini dengan kalimat tasbih subhanalladzi, maha suci zat Allah ya, yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah SAW. Minal masjidil aqsa ilal masjid minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan Isra. Ya. Secara vertikal, perjalanan Rasulullah secara vertikal ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, setelah itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Masjidil Aqsa di Palestina tadinya ke Sidratil Muntaha ya, ke sisi Allah Subhanahu wa taala inda Sidratil Muntaha. Demikian dalam Al-Qur'an disebutkan ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Melewati tahap-tahapan kita tahu ya, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi dan
menapaki, makanya peristiwa disebut dengan Mi'raj. Mi'raj itu menapaki tangga. Jadi nggak langsung ke atas, tapi tangga demi tangga. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dikatakan Rasulullah melewati tangga demi tangga ini. Di langit pertama beliau ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ya. Lalu kemudian langit kedua dengan Nabi Yahya dan Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, Nabi Harun, ya. Nah, di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu beliau naik ke Sidratil Muntaha, Anda Sidratil Muntaha dibawa ke Baitul Ma'mur, ya, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menyebut pertemuan itu dengan miwara hijab. Ya, ada batas antara Allah dan Rasulullah SAW. Maka terjadilah dialog yang diabadikan dalam tahiyat kita hari ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian ditambah lagi oleh Rasulullah ketika mengajarkan para sahabat untuk baca tahiyat dengan Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya. Nah, ini dialog Rasulullah dengan Allah SWT, dan kemudian kita tahu kisah berikutnya. Allah memberikan oleh-oleh, ya, atas perjalanan penuh berkah ini, alladzi barakna haulahu, dengan perintah, ya. Jadi maka boleh disebut oleh-oleh terbesar Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah melaksanakan sholat. Ya. Allah SWT merintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat mubasyaran, langsung, ya, tanpa perantara. Dan inilah keistimewaan sholat itu kemudian. Jadi kalau perintah-perintah yang lainnya seperti zakat, seperti perintah sedekah, bahkan perintah haji, lalu kemudian umroh, ya, melalui malaikat Jibril yang sebagian termaktub dalam Al-Quran, tetapi tidak dengan sholat. Sholat 5 waktu ini diperintahkan kepada Rasulullah SAW, ya, langsung, dari Allah. Nah, riwayat menuturkan bahwa perintah sholat kepada Rasulullah ini, ya, di awal sekali itu 50 kali sehari semalam. Rasulullah adalah nabi yang mulia, ya, tak mungkin membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diperintahkan melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam, Nabi no comment. Tidak ada apa namanya penolakan, ya. Turunlah beliau di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Tidak ada dialog yang penting, ya. Nah, yang menarik ketika Rasulullah turun pada langit yang ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Saya suka cerita ke anak-anak tentang peristiwa ini, ya. Kita bersyukur, ya, Nabi Musa itu kepoan, ya. Kepoan itu pengen nanya, ya. Coba kalau beliau nggak nanya, ya. Beliau nanya, Nabi Musa alaihissalam bertanya, Ya Muhammad, wahai Muhammad, Madza akhadta min rabbik? Kira-kira kalau bahasa Bogornya itu, dapat apa engkau dari Tuhan? Ya. Barusan ada apa? Ya. Coba kalau dia nggak nanya, ya. Nabi juga mungkin nggak cerita. Ya. Madza akhadta min rabbik? Apa yang kau dapatkan dari Tuhan? Maka Nabi mengatakan, kami diperintahkan melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Kata Musa alaihissalam, Irji ila rabbika, balik kembali ke Tuhanmu, ya. Karena umatmu lan tatir, tidak akan mungkin bisa melaksanakannya, nggak akan sanggup. Maka dikisahkan Rasulullah kembali kepada Allah SWT, minta yukhaffif, meringankan. Kalau bahasa emak-emak di mall itu, ya, minta diskon 50 kali tadi, ya. Maka diturunkan oleh Allah SWT 5 kali. Jadi tinggal 45. Ketika bertemu dengan Musa alaihissalam ditanya lagi dan jawab Rasulullah SAW. Turun 5. Kembali lagi sampai kemudian 9 kali kembali, dan terakhir tersisa 5 kali sehari seminggu. Barangkali di antara kita ada yang nanya, Ustaz, itu kurang kerjaan amat. Kalau Allah pengen, ngapain bolak-balik? Ya, kalau mau ngasih diskon, langsung aja 45. Ngapain 5, 5, 5, 5, 9 kali? Ya. Nah, ini ada dua penjelasannya, jemaah. Yang pertama, dan ini bagian dari keutamaan sholat itu sendiri. Ini disebut dengan proses. Ya. Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang proses. Dan ini penting.
Kalau Allah mau ya, menciptakan kita tanpa proses bisa tuh. Lahir langsung dewasa seperti Mas Hudan. Atau siapa yang ada di sini yang kelihatan wajahnya ada ya Mas Ongki atau yang lainnya ya udah langsung gede gitu ya. Tapi enggak. Kita lahir kecil, mungil. Ada yang segede botol gitu ya. Beratnya cuma 2, 3, 4, maksimal 5 kilo kali ya. Saya belum nemu bayi yang beratnya 6 atau 7 kilo ya. Kecil. Lalu kemudian tumbuh dan seterusnya. Ini namanya proses. Kalau Allah mau gitu kan, cabai ya, kita tanam hari ini, besok udah berbuah dan tumbuh, bisa kita petik. Tapi tidak, ya butuh waktu sekitar ya 1,5 bulan atau mungkin 2 bulan. Ya, kalau Allah mau hari ini kita tanam ya, jagung, maka 2 hari kemudian langsung kita petik. Tapi tidak, ya perlu waktu sekitar 3,5 bulan untuk memanen jagung yang kita tanam. Nah, ini disebut dengan proses. Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang sebuah proses. Begitu juga dengan perintah sholat 5 kali sehari semalam yang mulanya 50 kali. Ini hikmah yang pertama. Nah, hikmah yang lainnya adalah walaupun perintah sholat 50 kali sehari semalam itu dinasakh, ya, diringankan oleh Allah SWT bebannya, ya, pelaksanaannya, tetapi nilainya sama. Jadi dalam ibadah itu ada yang disebut dengan nasakh uh, fiilnya, aktivitasnya ya, tapi pahalanya enggak. Itulah sholat. 50 kali tapi pahalanya tetap 5 kali sehari semalam tapi pahalanya tetap 50 kali sebagaimana perintah awal. Mengapa demikian? Sebab kaidah dalam ibadah ini kan jelas. Bikulli hasanatin bi'asyri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Demikian kemaha pengasihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Satu kebaikan minimal dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Makanya kalau kita analogikan dengan som Ramadan juga sama. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan sempurna ya, summa atba'ahu sittan min Syawal, ditambah 6 hari di bulan Syawal, faka'annahu shoma dahar." Maka pahalanya seperti setahun penuh. Kok bisa? Ya, sebab Ramadan 1 bulan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 10 bulan. Oke, 6 hari di bulan Syawal dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 60 hari alias 2 bulan. Maka sempurna. Ramadan kelipatannya 10 bulan, 6 hari puasa di bulan Syawal kelipatannya 2 bulan. Sempurna 12 bulan. Faka'annahu shamadahar. Dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Nah, jadi walaupun perintah sholat yang kita laksanakan hari ini sehari 5 kali, tapi di sisi Allah SWT pahalanya 50 kali. Demikian bentuk kemaha pengasihan Allah SWT kepada kita ya. Dan untuk diketahui bahwa sholat ini, ya, kalau berdasarkan pengalaman Nabi Musa tadi, bukanlah hal baru. Ya, jadi kalau kita baca Qasas al-Anbiya, ya, cerita para nabi, kita akan menemukan bahwa para nabi sebelumnya juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan sholat. Ya, bahkan riwayat mengatakan ketika Nabi Musa alaihissalam, ya Allah ya, berada di Bukit Tursina, ya, kembali dari Madian menuju ke Mesir gitu ya. Kemudian dia mendapatkan wahyu dalam perjalanan tersebut di antara perintah Allah. Bahkan sebelum ya, perintah untuk menemui Firaun di Mesir, ya, adalah perintah sholat. Dalam surat Toha ya, di mushaf saya di Quran ya, sebelah kanan pojok atas. Ya. Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi Nabi Musa juga jamaah diperintahkan Allah untuk sholat. Jadi sholat ini bukan hanya untuk Rasulullah. Sholat ini difadlukan juga kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada Nabi Musa. Bahkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, kita tahu doa kita sehari-hari apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Itu kan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Surat Ibrahim ayat 40 ya. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, kata Ibrahim, jadikanlah aku ya, muqimas salah, orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan demikian juga dengan keturunan. Jadi Nabi Ibrahim juga salat. Nabi siapa lagi? Nabi Ismail. Ya, dalam surat Maryam ya, juga dikatakan wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Dan adalah ya, Ismail ya,
ya'muru ahlahu, memerintahkan kepada keluarganya untuk salat. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi siapa lagi? Tadi Nabi ya Ismail ya. Nabi Isa, Nabi Isa jelas ya, dalam surat Maryam, surat yang sama juga demikian. Wa ja'alani mubarakan ya, aina ma kuntu wa awsani bis salat. Ya, dan kata Isa alaihissalam, dan dia menjadikan aku orang yang mubarakan ya, diberkahi ya, aina ma kuntu, dimanapun aku berada, wa awsani bisal, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk sholat. Saya pernah ketemu dengan seorang pendeta Nasrani sekte KOS ya, Kristen Ortodoks Suria, di sebuah apa pertemuan di Jakarta ya. Waktu itu kami ketemu dalam sebuah diskusi ya. Ada beberapa hal yang saya tanyakan tentang hal itu. Saya masih wartawan waktu itu ya. Jadi ketika tiba waktu salat zuhur, kata dia, Ustadz istirahat dulu, salat zuhur. Ini pendeta yang nyuruh ya, luar biasa. Saya tunjukkan di mana masjidnya gitu ya. Nah, dua hal yang saya ingat, pertama dia mengambil apa eh, kalung salibnya, diambil yang tadi tergantung di dekat dinding kantornya, diambil kemudian dipasang. Saya harus masang kalung salib saya. Nanti kalau enggak, orang-orang bingung mana Ustadz mana pendeta katanya kan. Mana Ustadz, mana pendeta. Nah, setelah itu kemudian kami lanjutkan pembicaraan. Dia bilang, Ustadz, sholat berapa kali sehari semalam? Ya, saya bilang 5 kali, sebagaimana diwajibkan. Kami Kristen Ortodoks Suria yang kostumnya mirip-mirip Muslim itu gitu kan. Kami sholat 5 kali sehari, 7 kali sehari semalam. Jadi Kristen Ortodoks Suria itu juga sholat, ya, sebanyak 7 kali. Ya. Kapan tambahannya? Waktu duha katanya dan sholat malam. Dalam hati saya juga sama. Kami juga kalau dihitung duha dan sholat malam juga 7 kali juga gitu ya. Nah, jadi orang-orang Nasrani bahkan yang masih ada sisa-sisa kebaikan pada diri mereka ya, dalam tanda kutip ya, juga melaksanakan sholat juga. Ya, mereka melaksanakan sholat. Bani Israel juga diperintahkan sholat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan ayat 83. Allah merintahkan kepada Bani Israel ya, mengambil janji kepada mereka ya, untuk melaksanakan sholat gitu ya, wa aqimus salata wa atuz zakat ya, dirikanlah sholat kata Allah dan laksanakanlah zakat ya. Nah, sehingga sholat ini keutamaannya tadi kita bicara tentang hikmah, adalah ibadah yang sangat utama ya, ibadah yang oleh Rasulullah dalam hadisnya Rasul amri al-Islam ya, wa amuduhu salat ya, Rasul amri al-Islam, pemimpin segala perkara, maksudnya urusan agama, al-Islam itu adalah Islam. Ya, wa amuduhu as-salat, dan tiangnya salat. Hadis yang lebih populer lagi mengatakan as-salatu imaduddin. Ya, faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Yang melaksanakan salat mendirikan agama. Yang meninggalkan salat menghancurkan agama. Jadi kita bisa bayangin teman-teman, ada bangunan nih, lalu kemudian tidak ada tiangnya, ya ambruk. Demikianlah agama kita. Ya. Tidak ada sholatnya, tidak melaksanakan sholat, maka hilang agama tersebut. Karena itu Imam Abu Hanifah itu agak ekstrim. Ya. Atau kemudian Imam Syafi'i, akan justru semua imam. Ya. Imam Ahmad bin Hambal, dia lebih ekstrim lagi. Mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ya. Yang meninggalkan sholat kafir. Al farqu bainana ya, perbedaan antara kami dan kafir itu as-salat. Ya, jadi perbedaan muslim dan kafir itu salat. Artinya kalau di salat muslim, kalau enggak kafir. Ya. Beda dengan mazhab Syafi'i yang mungkin agak sedikit moderat ya, berpendapat kalau ada orang yang meninggalkan salat maka harus dilihat dia meninggalkan salat itu karena apa? Meninggalkan salat karena menganggap bahwa salat itu tidak wajib, maka ini tergolong murtad. Ya, maka dia harus yuqtal ya, atau yuqatal, diperangi, wa yustatab, dan diminta bertaubat sebagaimana dilakukan oleh uh, Abu Bakar As-Siddiq di masa pemerintahannya ya, uh, mengejar orang-orang yang membangkang sholat dan tidak mau berzakat ya, karena menganggap sholat itu laisa wajibah, bukan suatu hal yang wajib, maka dia tergolong orang yang murtad kata Imam Syafi'i. Tetapi kalau ada orang yang meninggalkan sholat ya, eh, dan menganggap sholat itu tetap wajib, tetapi dia malas, sok sibuk, ya,
seolah-olah nggak ada waktu. Jadi kalau ditanya gimana menurut Anda tentang sholat, dia jawab wajib sholat, tapi nggak dikerjain gitu ya, nggak dikerjain. Yang seperti ini banyak. Maka kata Imam Syafi'i, dan ini dijelaskan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabirnya, dia melakukan dosa besar. Jadi teman sekalian, yang tidak sholat ada dua kemungkinan: kafir, murtad, atau dia melaksanakan dosa besar. Ya, al-kabair, satu dari dosa-dosa besar yang mendapatkan celaan di dunia dan nanti di akhirat akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah SWT. Nah, inilah sholat. Ibadah yang menjadi oleh Rasulullah SAW ketika turun dari Isra dan Mi'raj. Dan karena itu bagi kita ya, sholat ini menjadi suatu hal yang sangat utama. Sehingga dalam hadis jelas Nabi juga mengatakan sholat adalah ibadah yang pertama kali diperiksa. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati salat. Yang pertama kali diperiksa oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti adalah sholat. Ya. Jadi kalau sholatnya benar, maka insya Allah yang ibadah yang lain juga benar. Tapi kalau sholatnya berantakan, bolong-bolong, enggak jelas, kita khawatir ibadah yang lain juga bermasalah. Ya. Nah, sholat juga kalau kita bicara tentang keutamaan, nih hikmahnya eh, adalah cara Allah Subhanahu wa taala ya menghapus dosa-dosa seorang hamba. As-salawatul khamsu ya wal jum'atu ila jum'ati kafaratun ma bainah. Ya. Jadi salat antara salat yang satu ke salat yang lain. Subuh, zuhur. Zuhur, asar. Asar, maghrib, maghrib isya. Isya, subuh, kafaratun ma bainahuma. Menghapus dosa-dosa. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan sholat subuh, nauzubillah misalnya pada subuh sampai zuhur kita melakukan dosa, ya, lalu kemudian zuhur kita sholat lagi, maka dosa kita antara subuh dengan zuhur tersebut kafarat, ya, diampunkan oleh Allah ya dengan melaksanakan sholat. Idza tunibat al-kabair. Nah, selagi itu tentu saja dosa-dosa yang kita lakukan bukan dosa-dosa besar dan juga bukan dosa-dosa yang berhubungan dengan hukukul adem, hak-hak orang lain. Ya, jadi kalau dosa kita berhubungan dengan hukukul adami, hak-hak orang lain, ya, misalnya mencuri, korupsi, misalnya kan, atau kemudian mengambil harta orang, ya, atau kemudian apa, ya, memukul orang lain, menzalimi, ini tidak bisa. Dia harus minta maaf, gitu kan, pembersihan dari orang-orang yang diambil haknya atau orang-orang yang terzalimi tersebut. Bahkan Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang rutin melaksanakan sholat 5 waktu itu kata Rasulullah ya, seperti orang yang uh, ada sungai di depan rumahnya, di depan rumahnya ada sungai, lalu dia mandi sehari 5 kali. Sehari dia mandi 5 kali. Apakah kalian akan melihat ada kotoran ya, di tubuhnya? Jelas tidak ada. Demikian juga dengan orang yang melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, ya, dia akan bersih ya dari dosa-dosa dengan maksiatan dan dia akan dijaga kesuciannya oleh Allah SWT. Dari aspek yang lain juga hikmah sholat ini bisa dijelaskan teman-teman sekalian. Sholat ya menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu ya tanha, ya, menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi dia bisa menjaga kita. Ya, jadi kalau kita laksanakan sholat dengan khusyuk, dengan baik, sesuai dengan rukun dan sunnahnya, maka Allah SWT akan menjaga diri kita tidak terjerumus ya, pada perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Allah menjaga kita. Ya. Saya nggak kebayang, teman-teman sekalian. Adakah orang yang bisa berbuat maksiat ketika dia menjaga sholat? Ya, sulit. Mungkin, tapi sulit, sulit. Jadi sholat itu betul-betul akan membuat kita terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Gitu ya. Tentu sholat yang dilaksanakan dengan benar, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nanti kita tambahkan mungkin bentuk sholat khusyuk ya. Bukan sekedar ritualitas yang dilaksanakan, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang penuh dengan makna. Ya. Makanya nanti dievaluasi kalau ada orang yang sholat. Jadi kita Ustadz Nurullah ada istilah STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Wah ini nggak benar. Jadi kalau ada orang yang rajin sholat, ya, tapi kemudian maksiat jalan terus,
itu artinya sholatnya nggak benar. Kalau sholatnya benar, maka insya Allah ya dia akan terhindar dan dihindarkan oleh Allah SWT dari perbuatan keji dan munkar. Karena sejatinya ibadah-ibadah yang kita lakukan ya, secara umum apapun secara umumnya itu akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, eh, para ulama menegaskan bahwa at-ta'atu at-ta'atu ya, tajurru ta'atan ukhra. Nah, itu rumusnya. Ketaatan ya, seperti sholat tajurru ta'atan ukhra. Dia akan menarik, akan menyebabkan lahirnya ketaatan-ketaatan yang lain. Insya Allah, kalau ada yang rajin sholat nih, 5 waktu minimal dijaga, maka akan lahir ketaatan-ketaatan yang lainnya. Dia akan rajin membaca Al-Quran, dia akan rajin misalnya apalagi bersedekah, ya. Dia akan punya uang berpikir untuk melaksanakan haji atau umroh. Itu orangnya yang melaksanakan ketaatan. Jadi ketaatan itu dia seperti magnet. Magnet itu mengajak ketaatan-ketaatan yang lain. Dan sebaliknya, al-maksiyatu tajuru maksiatan ukhra. Jadi kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Mohon maaf, kalau ada orang yang judi, rajin judi. Judi itu kan maksiat. Nah, kalau dia terus-menerus ya, tidak menghindari perbuatan tersebut, akan melahirkan perbuatan maksiat yang lain. Orang yang rajin judi itu lama-kelamaan apa? Dia akan minum minuman. Dia akan merampok, dia akan berzina, dia akan melaksanakan maksiat yang lain. Makanya dianjurkan sangat ya. Suatu saat nauzubillah kita terjerumus pada perbuatan maksiat, hentikan segera. Cut, hentikan. Sebab jika tidak, maka kita akan tergelincir pada kubangan yang lebih berbahaya lagi. Ini ibarat kita meniti sebuah apa namanya jalan. Ya, jalan nih. Kalau ini jalannya terkecil nih. Jalan. Nah, suatu saat kalau kita melenceng ini, melenceng, maka balik lagi. Jalan melenceng balik lagi, melenceng balik lagi. Sebab begitu kita jalan melenceng nggak balik, semakin jauh. Nah, itulah pentingnya taklim, itulah pentingnya pengajian, itulah pentingnya halaqah-halaqah ilmiah agar kita tawasau bil haqqi tawasau bis sabr, agar saling bisa mengingatkan. Ya, begitu kita melenceng ada yang ngingetin. Begitu kita terpleset ada yang ngingetin. Sebab kalau kita sendirian tidak berjamaah, tidak pernah ikut kajian-kajian misalnya, maka begitu kita terpleset nggak ada yang ngingetin. Terus saja. Ya, sama seperti kita misalnya di nggak sholat. Ya. Kalau kita berjamaah misalnya hidup dalam kondisi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, begitu kita lalai, terlambat saja melaksanakan sholat misalnya, bukan tidak sholat sama sekali, ada yang mengingatkan. Ya, ada yang mengingatkan kita. Misalnya nggak usah lah sholat apa 5 waktu, sholat berjamaah saja misalnya. Kita rutin melaksanakan sholat berjamaah. Lalu apa yang kemudian terjadi? Suatu saat kita uh, malas, tidak ke masjid. Nah, karena lingkungan kita baik, bagus ya, maka ada yang mengingatkan kepada kita, kemana aja? Nah, jadi termotivasi kembali kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, sholat ini jemaah, maksudnya menjadi ya barometer kebaikan seseorang dan akan melahirkan ya akhlak-akhlak yang mulia. Tanha anil fasya wal munkar. Bahkan bukan hanya menghindarkan perbuatan keji dan munkar, tapi sholat juga akan melahirkan akhlak-akhlak yang lainnya. Misalnya, dari aspek moralitas, misalnya, sholat ini mengajarkan kepada kita tentang disiplin, uh, on time, tepat waktu. Mengapa? Karena sholat itu ada waktunya. Kan ada waktunya ya. Jadi sholat itu ada waktunya. Kita on time, nggak mungkin kita sholat asar misalnya jam 6 maghrib, jam 7 malam kan enggak. Ada masing-masing. Nah, kebiasaan kita melaksanakan sholat on time ini, teman sekalian, itu akan melahirkan habit baru dalam diri kita untuk taat, disiplin juga dalam aktivitas-aktivitas yang lainnya, gitu kan? Dan demikianlah selanjutnya sholat juga misalnya kalau kita bicara tentang berjamaah, ya, sholat berjamaah itu dan dianjurkan sekali dalam Islam ya, akan melahirkan aspek sosial. Saya suka sampaikan ke teman-teman yang tinggal di kompleks perumahan misalnya kayak kami di Bogor misalnya, kalau ada orang yang 10 tahun tinggal di situ, kemudian tak kenal dengan tetangganya, nah, maka yakin kayaknya dia jarang ke masjid. 10 tahun tinggal di situ, nggak ada yang kenal dengan tetangganya. Dia nggak kenal tetangganya, tetangganya juga kenal dia. Wah, itu kemungkinan besar ya. Ini bukan nuduh ya, kemungkinan besar. Dia nggak pernah ke masjid. Kalau dia rajin ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, maka ya aktivitas sosialnya, kegiatan sosialnya juga akan jalan. Ya, ini minimal banget. Kan itu tambahan berikutnya ketika kita bicara tentang sholat ini, ya
berarti kita juga harus mengutamakan sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah, ya, itu banyak sekali hikmahnya. Walaupun para ulama berbeda pendapat, misalnya Imam Syafi'i, ya, menganggap sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ya. Jadi sunnah muakkadah itu sholat, ibadah yang kalau kita tidak laksanakan, dia seperti aib, seperti apa namanya, suatu yang tercela, ya kan. Itu definisi sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkadah adalah sunnah yang kalau nggak dilaksanakan ya nggak dosa sih, tapi aib. Misalnya pas Idul Fitri, Idul Fitri, eh kita di rumah aja, yang lain pada sholat, dosa? Enggak, kan Idul Fitri kan sunnah. Tapi kayaknya omongan, jadi omongan orang, kenapa si fulan nggak sholat Idul Fitri? Padahal ya, dia laki-laki nggak ada halangan gitu ya. Nah, aib. Nah, jadi mikirnya juga dengan sholat berjamaah. Rumahnya dekat masjid, terdengar azan siap waktu, tapi dia sholatnya di rumah, jadi aib, jadi omongan orang gitu kan. Nah, ini definisi sholat, definisi sunnah muakkadah. Sholat berjamaah juga, nakumullah, merupakan perintah berikutnya yang diperintahkan oleh Allah SWT ya, kepada kaum muslimin. Walaupun daerah Makkiyah, kalau kita belajar sejarah Nabawiyah, perintah sholat berjamaah ini belum turun. Makanya pada periode Makkiyah 13 tahun Nabi berdakwah, dan bahkan setelah turunnya perintah sholat lima waktu ya, belum ada perintah melaksanakan sholat berjamaah karena belum kondusif. Tapi sebaliknya, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, di antara syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada kaum muslimin adalah melaksanakan sholat berjamaah. Saya ingin tekankan ini, ya, terutama bagi para ikhwan yang laki-laki ya. Marilah kita jaga sholat kita dengan cara apa? Dengan menjaga sholat berjamaah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, dalam kalimat yang mengatakan, di antara cara kita menjaga kehusyukan sholat kita, kata beliau, dengan cara berjamaah. Ya. Jadi kalau kita pengen sholat khusyuk, ya, biasakanlah sholat berjamaah. Ustadz almarhum Ustadz Arifin Ilham, ya, yang punya majelis Adzikra ya, dalam sebuah tausiahnya, ya, beliau mengatakan bahwa cara meraih sholat khusyuk itu, kata beliau, tiga. Cara meraih sholat khusyuk itu ada tiga. Pertama, sholat sholat di awal waktu. Ya, sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua, ya, sholat berjamaah. Dan yang ketiga, di masjid. Nah, Masya Allah ya. Jadi, eh, sholat awal waktu, insya Allah lebih khusyuk daripada orang yang sholat di akhir waktu. Sholat zuhur setengah tiga itu sah, boleh. Tapi yakinlah, tidak akan sekhusyuk orang yang sholat ya, pukul 12 lewat 15 menit 4 azan. Insya Allah ya. Orang yang sholat berjamaah, insya Allah lebih khusyuk daripada orang yang sholat sendirian. Bahkan sholat sendirian itu kadang, pengalaman banyak orang ya, siapapun ya, itu bisa jadi lebih cepat gitu ya. Asal asal baca aja, asal gerak aja gitu kan. Tapi ketika kita sholat berjamaah akan lebih khusyuk. Sholat di masjid, insya Allah ya, lebih khusyuk daripada kita sholat di rumah. Nah ini harus menjadi perhatian kita bersama, dan kalau ini kita laksanakan, ya, sholat berjamaah ini ya kita laksanakan, maka hikmahnya banyak sekali. Dia akan mempererat ukhuwah Islamnya. Dia akan memudahkan untuk kita saling mengenal antara satu dengan yang lain, memperkuat sop-sop dan barisan kita. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, maka kita mengabaikan semua perbedaan kita. Nggak ada tuh sholat berjamaah, apalagi ini jelang pemilu. Ayo, ayo. Yang milih pasangan 01, sholat di sebelah sini. Yang milih pasangan 02, sholatnya di pojok. Yang milih pasangan 03 di ujung. Enggak, semua membor jadi satu. Ayo, yang partai ini ke sini. Enggak. Ayo, yang partai Islam, sholatnya paling depan ya. Yang partai nasionalis, enggak. Semua membor jadi satu. Atau misalnya direktur di depannya, office boy di belakang, enggak ada. Semua sama ya. Dan demikianlah mestinya, siapa yang datang duluan ke masjid maka dia berhak mendapatkan saf pertama, kecuali di aspek keamanan dan protokoler mungkin gitu ya. Tapi dalam kondisi yang normal, maka siapapun ya, berhak untuk mendapatkan derajat yang sama ketika dia melaksanakan sholat berjamaah gitu ya. Nah, sholat berjamaah juga, nakumullah, kalau kita lihat, merupakan sholat yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Seorang ya, rajulun a'ma, seorang buta ya, Abdullah bin Umi Maktum ya, kita tahu kisahnya. Abdullah bin Maktum ini rajulun a'ma, seorang yang buta dari kecil ya.
Dan dia pernah menghadap baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana rajulun ama. Saya ini orang buta. Laisa ahadun yadullunu ilal masjid. Enggak ada yang nuntunku ke masjid. Buta, enggak ada yang nuntun ke masjid. Ya. Boleh dong izin saya sholatnya di rumah saja. Ya. Maka Rasulullah rakhasalah. Nabi memberikan rukhsah kepada orang yang buta ini. Kira-kira kata Rasul, boleh. Silakan Anda sholat di rumah. Lalu Nabi ingat sesuatu. Ya Abdullah, hal tasma'un nida alaihissalam. Apakah Anda bisa mendengar azan untuk melaksanakan sholat? Kata Abdullah bin Maktum, bala ya Umar, bala ya Rasulullah. Ya, saya dengar. Saya kan cuma buta, nggak tuli. Fajib, penuhi. Teman-teman bayangin, buta, nggak ada yang nuntun ke masjid gitu kan. Tetap tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk sholat di rumah. Tetap diperintahkan untuk sholat di masjid. Apalagi kita, Alhamdulillah. Sehat matanya, sehat telinganya, sehat juga kakinya. Jalan ke masjid juga. Tidak harus melewati lautan, ya. Tidak harus melewati jurang. Tidak. Ringan sekali. Apa yang membuat kita tidak bisa ke masjid? Apalagi kita diberikan pahala lebih ketika sholat berjamaah di masjid. Ya. Kata Rasulullah dalam sabdanya, fardhu salati, keutamaan sholat berjamaah di masjid, ya, dibanding dengan sholatil fardhi, dibanding sholat sendirian, sab'ina bisab'ina wa ishrina derajat. 27 kali lipat. Sholat di rumah sendirian dengan sholat berjamaah di masjid, pahalanya 27 kali lipat sholat di masjid. Ada seorang tokoh, ya, dan ini kisahnya tertulis dalam kitab Al-Kabairnya Imam Az-Zahabi, namanya Ubaidillah. Ubaidillah ini jamaah seorang ulama terkenal. Kemungkinan sepertinya dia hidup daerah tabi'ut tabi'in, ya. Daerahnya Imam Ahmad bin Hambal dan seterusnya, ya. Dia seorang yang ahli ibadah, ya. Nyaris tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, selalu sholat. Suatu saat dikisahkan dia telat sholat di masjid, entah karena ketiduran atau yang lainnya. Sehingga ketika dia datang ke masjid, orang udah bubar. Dia datang ke masjid, nggak ada lagi yang udah selesai. Dipindah ke masjid yang lain, yang Allah pindah, udah bubar juga. Dua tiga masjid dia datangin dia bubar. Maka setengah putus asa, ya, dia kembali ke rumahnya dan melaksanakan sholat isya 27 kali. Sholat isya 27 kali berharap bisa mengimbangi, ya, kelalaiannya sholat berjamaah di masjid sekali. Apa yang kemudian terjadi? Malam hari itu dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi lomba pacuan kuda bersama dengan teman-temannya yang sering ke masjid. Dan dia selalu kalah. Selalu berada di belakang. Teman-temannya ngebalap dia terus. Kemudian ketika ditanya, dikonfirmasi, ini sebagai penjelasan bahwa walaupun Anda sholat 27 kali di rumah, tidak bisa menandingi pahala kami yang sholat sekali walaupun di masjid. Jadi karena itu nakumullah, ya, hikmah Isra dan Mi'raj yang paling besar tentu saja adalah oleh Rasul melaksanakan sholat di waktu. Karena itu marilah kita jaga sholat kita, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi muqimus sholat, mendirikan sholat, ya, dengan sekhusyuk mungkin, dengan sholat berjamaah di antaranya, ya, menyempurnakan pakaian kita, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin, kata Rasul. Ini sering saya harus ingatkan lagi ini, ya. Banyak di antara kita, ya, kalau pergi ke masjid itu dengan menggunakan pakaian seadanya, ya, padahal Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya, ambillah pakaian yang bagus kalau pergi ke masjid, ya, jangan yang ada tulisan di belakangnya, apalagi pakai gambar yang serem-serem misalnya, jadi gambar harimau gitu, ya. Kasihan yang di belakangnya, atau tulisan-tulisan yang aneh-aneh. Jagalah kebersihan kota. Beberapa masjid saya salut, ya, mereka sudah menyiapkan pakaian outer, ya, di luar, itu juga menarik. Tapi bagi kita yang di rumah, ya, juga harus, bukankah kalau kita menghadap ke pejabat, pakaian kita harus rapi gitu kan? Apalagi ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan kita bandingin pejabat dengan Allah, enggak, ya. Tapi begitu ilustrasinya, ya. Menjaga kesempurnaannya. Datang lebih awal misalnya kan. Di antara kita ada yang enggak ke masjid kalau enggak komat. Surah komat baru ke masjid, ya. Ini penyakit sebagian dari kita. Itu cara iblis menggoda dan kemudian mengurangi pahala kita, ya. Padahal kalau kita datang lebih awal, insya Allah kita bisa sholat tahiyat masjid, sholat qabliyah, ya, dan pahalanya akan lebih besar. Apalagi sholat subuh, ya, sholat subuh
sholat qabliyal fajr itu ya pahalanya sak dunia dan seisinya. Jadi rugi banget kalau kita datang pas qomat gitu ya. Mentang-mentang ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo ke masjid. Entar, itu masjid lama. Jeda antara qomat dan azannya, azan dan qomatnya ya. Justru ada yang ngomel-ngomel, ini lama banget nih, baru qomat. Justru nikmati. Ya. Kata Rasul dalam hadisnya, seseorang itu kalau dia berada di masjid dan menunggu sholat, ya, dia menunggu sholat, mazala rajul fi salati mantazar salat. Seseorang itu tetap mendapatkan pahala sholat selagi dia menunggu sholat. Jadi kalau kita ke masjid nunggu qomat, kita diam saja, maka pahalanya seperti orang yang sholat. Ya, jadi jangan merasa rugi gitu ya. Kalau datang ke masjid lebih dulu enggak ya. Justru kita bisa mendapatkan pahala yang lebih, entah itu berzikir masih atau kemudian melaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Insya Allah terus kalian, kalau ini kita jaga, maka peristiwa Isra dan Mi'raj tidak berlalu begitu saja, ada oleh-oleh ini. Dan oleh-oleh tersebut adalah sholat lima waktu. Baik, 45 menit berlalu ya dari tausiah atau kajian pada sore hari ini. Kita sisakan untuk diskusi karena rundown acara demikian pun di meeting chat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita mungkin bisa respon. Biar runut acaranya, ya, biar rapi, saya serahkan kembali kepada Ustadz Nurullah untuk memimpin diskusi kita jika diperlukan pada sore hari ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita ucapkan syukron jazakallah khair Ustadz atas motivasinya yang luar biasa sehingga menggetarkan ya hati kita ya untuk terus menunaikan sholat ini, karena bagaimanapun apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dr. Happy bahwa begitu mulianya sholat itu sampai syariat ini juga dijemput langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking mulianya, orang yang meninggalkan daripada sholat itu hampir dosanya mendekati daripada dosa syirik saja, dan sekurang-kurangnya minimal mendapatkan dosa besar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemacu kita untuk senantiasa, khususnya bagi kaum laki-laki, agar menunaikan sholat tepat waktu ya, sekaligus berjamaah di masjid, agar semakin diri kita menjadi diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat sini, yang para peserta mungkin juga sudah tidak sabar menunggu jawabannya Ustaz. Ya. Tapi mohon maaf, kami pending terlebih dahulu sebentar, karena dari Lasnas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ada yang akan ditampilkan beberapa saat ke depan, yaitu tentang kepedulian daripada kami yang senantiasa istiqomah dan senantiasa terus-menerus membantu warga Palestina ya, di Palestina sana, yang ini Masya Allah amat antusias daripada warga Indonesia begitu sangat tinggi untuk membela saudara-saudara kita di Palestina sana. Nah ini menunjukkan bahwa antara sholat dengan sedekah itu juga sangat amat berkaitan ya, karena bagaimanapun tadi disampaikan oleh Ustadz Happy, sholat itu mencegah daripada kemungkaran sekaligus menambah daripada pahala, bahkan dilipat gandakan. Begitu juga dengan sedekah ini yang Masya Allah juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekilas tentang satu video dokumentasi kami Ustadz yang selama beberapa tahun ini selalu mengadakan satu penggalangan dana khususnya بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن موجودين في القاهرة من أجل إعداد شاحنة من المواد الغذائية والطحين بتبرع كريم من مؤسسة ديوان الدعوة والشعب الأندونيسي لرسالها لأهلنا في قطاع غزة. نشكر كل الجهود المبذولة التي قامت بإعداد هذه الشاحنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Baik, itulah sekilas tadi dokumentasi kami terkait apa namanya penyebaran daripada donasi yang dititipkan lewat Lasnas Dewan Dakwah Islam Indonesia. Yang Masya Allah di sini juga mungkin ada beberapa donatur kami tetap ya yang hadir dalam acara sore ini. Kami ucapkan syukron jazakumullah khair atas kebaikannya, atas sedekahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga selalu mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa terus istiqomah dalam menolong, membela, sekaligus menunjukkan rasa empati kita kepada sesama saudara kita di Palestina sana. Karena bagaimanapun pahala atau sedekah yang kita titipkan untuk warga negara Palestina sana pasti akan berbalik kebaikannya kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita semangat dalam terus mengadakan satu penggalangan dana ya, agar saudara-saudara kita di Palestina juga mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kita juga bahagia, nyaman, damai di Indonesia sini. Dan mungkin bagi para peserta yang bertanya-tanya lewat jalur mana kita bisa mengkontribusikan harta atau dan yang lainnya, bisa nanti hubungi admin Lasnas Dewan Dakwah Islam Indonesia yang insya Allah nanti akan kita kirim juga link sekaligus nomor rekening yang itu khusus untuk penggalangan dana, pengumpulan dana yang akan diserahkan kepada warga Palestina. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sudah dikirimkan linknya. Nah, bisa nanti lewat sini untuk donasi dan saudara-saudara kita di Palestina sana. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk beberapa pertanyaan yang barangkali ada peserta yang lain yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand ya, boleh mengaktifkan suaranya atau bisa melalui chat Zoom ini. Baik, ada pertanyaan, Ustadz izin membacakan. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Bagaimana dengan para maaf, yang di atasnya dulu ya, sebentar. Afwan Ustadz, izin bertanya bagaimana kami ibu-ibu ikut melaksanakan sholat berjamaah di musola atau masjid dekat rumah. Apakah pahalanya juga sama dengan bapak-bapak yang sholat berjamaah? Terima kasih. Mau dijawab langsung atau saya bacakan semua Ustadz? Sekalian aja biar karena ada beberapa yang beririsan nih kayaknya. Oh iya, baik. Ada juga yang bertanya apakah ada amalan-amalan baik untuk di bulan Sya'ban dan Ramadan bagi wanita yang sedang hamil, Ustadz? Dan bolehkah sholat duduk bagi wanita hamil yang sudah hamil tua? Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan para nisa yang sebaiknya sholat di dalam rumah? Baik, bismillah. Pertama, sebelum menjawab, saya ingin berikan apresiasi dan dukungan kepada teman-teman, khususnya Lasnas Dewan Dakwah Islam Indonesia, DDII, ya, yang terus bergerak tanpa henti, mulai dari zaman Buya Muhammad Nasir dulu, dan sampai sekarang, menghimpun dana yang baik untuk dalam negeri ataupun di luar negeri, khusus Palestina, ya. Kita dukung ya gerakan ini ya, karena hari-hari ini saudara-saudara kita di Palestina masih mengalami kesulitan, terutama ini musim dingin ya. Jadi mereka betul-betul tidak seperti kita bayangkan ya. Oke, baik. Tentang sholat bagi para ibu ya. Secara dasar hukum sholat berjamaah bagi para ibu itu di masjidnya itu tidak setegas bagi para bapak. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik sholat wanita adalah di rumah. Tapi bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh. Larangan tersebut terkait dengan dua hal.
Pertama, khawatir fitnah. Yang kedua, khawatir mara bahaya, ad-darar. Nah, jika kita bisa menghilangkan dua hal ini, aman dari fitnah, aman dari mara bahaya, misalnya musola yang dekat rumah, dan kemudian tidak ada juga akan terjadi yang aneh-aneh, ya dianjurkan sholat. Bahkan ada kisah menarik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu kan galak. Ya, kita tahu orangnya, ya. Tapi yang menarik justru di masa beliau lah, ibu-ibu itu paling ramai ke masjid. Paling ramai ke masjid. Ada dialog antara Umar bin Khattab dengan Atika binti Zaid, istri Umar bin Khattab. Kata Umar, mengapa ini ibu-ibu semakin lama semakin ramai ke masjid? Bukankah Nabi mengatakan salat wanita itu sebaiknya di rumah? Ya. Kata Atika binti Zaid, iya, tapi itu bukan larangan. Kami juga pengen mengambil keutamaan sholat berjamaah. Ya. Baik, kata Umar, kalau begitu perintahkan kepada wanita itu ya untuk sholat di masjid, sholat yang terang saja. Misalnya zuhur, asar. Sementara subuh, isya nggak usah. Di rumah saja. Tapi Atika tetap ngotot. Ya. Katanya apa? Alasannya apa? Kami pengen ke masjid ya karena pengen bertemu dengan Umar. Wah, kalau ini tidak bisa dihalangi gitu ya. Karena Umar itu punya kebiasaan. Habis sholat itu dia bertausiah, memberikan apa namanya beberapa ayat, dibacakan hadis. Atau bahkan Umar juga memberikan informasi terkini tentang kemenangan kaum muslimin di Persia, kemenangan kaum muslimin di daerah Syam, dan seterusnya, itu informasinya di masjid. Nah, sehingga orang yang tidak orang yang kudet gitu ya, nggak update itu pasti jarang ke masjid. Nah, kita tahu ibu-ibu sendiri kan orangnya kepoan gitu ya, pengen tahuan. Nah, itu yang membuat mereka tertarik untuk ke masjid. Artinya apa? Mereka juga diperkenankan ke masjid dengan syarat itu tadi tidak ya, akan menimbulkan fitnah dan juga terhindar dari mara bahaya yang bisa membahayakan dirinya. Karena itu, bagi ibu-ibu yang pengen ke masjid, apalagi rumahnya dekat musola, dekat masjid, no problem, tidak ada masalah. Insya Allah dia juga akan mendapatkan pahala. Tapi pertama, ya, perintah tersebut tidak begitu tegas, keras, ya, sebagaimana laki-laki. Kemudian yang kedua, dipastikan rumahnya yang ditinggalkan aman, perjalanan ke masjid juga tidak apa terancam mara bahaya dan terhindar dari fitnah. Kemudian yang berikutnya tentang amalan di bulan Sya'ban ya. Ya. Dalam hadis disebutkan bahwa Sya'ban itu biasa disebut sebagai gerbangnya Ramadan. Saya sering sampaikan eh, Sya'ban itu ibarat timing waktu bagi kita untuk melatih ibadah kita yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Karena itu sederhana. Ibadah apa saja yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan, maka itu yang kita perbanyak di bulan Sya'ban. Misalnya apa? Puasa. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban, bahkan mulai dari Rajab, puasa sunnah. Ini akan jadi semacam warming up, pemanasan bagi kita. Yang kedua misalnya apa? Ibadah sholat malam. Ya, kalau Ramadan kita kenal tarawih. Mulailah tarawih di bulan Sya'ban. Tapi jangan sebut tarawih, ntar fitnah juga ya. Tapi intinya apa? Perbanyak sholat malam. Nanti Ramadan kita akan menghatamkan Al-Quran. Maka mulai perbanyak di bulan Sya'ban. Nanti Ramadan kita akan banyak bersedekah. Nanti mulailah di bulan Sya'ban. Intinya apa? Sya'ban sebagai gerbangnya Ramadan dan merupakan momentum bagi kita untuk ya, memberikan pemanasan kalau dalam olahraga tersebut. Sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan nanti kita terbiasa. Jadi biar naik motor itu nggak gigi satu lagi bulan Ramadan. Sudah gigi tiga itu ya. Sudah ngegas, sudah melaju. Ya. Ini amalan di bulan Sya'ban ya. Dan Rasul sendiri dikisahkan banyak melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban ya. Bolehkah sholat duduk bagi wanita hamil yang sudah tua? Jadi sholat duduk ini ya dibolehkan bagi orang yang tidak sanggup berdiri atau sulit berdiri. Bukan hanya ibu hamil, orang yang sakit pun sama. Jadi kalau ibu yang sedang hamil tua susah baginya berdiri, maka diperkenankan duduk. Baik duduk di lantai ataupun mungkin di atas kursi. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ya bahkan disediakan sendiri khusus ya ada kursi-kursi tertentu bagi orang-orang yang sudah tua. Mereka tidak kuat lama berdiri, mereka bisa menggunakan kursi-kursi tersebut. Bahkan ada mobilisasi dari travel-travel kita khususnya ya untuk berwakaf. Selain wakaf Quran juga wakaf kursi bagi orang-orang yang tidak sanggup berdiri lama. Demikian juga dengan ibu yang hamil. Jika dirasa sulit berdiri lama ya, maka dia boleh sholat dengan duduk. Terutama sholat-sholat sunnah, no problem. Ya, kalau sholat wajib kan nggak lama mungkin ya sebentar bisa berdiri. Tapi sholat-sholat sunnah kita bisa bebas. Ya, dalam mazhab Syafi'i kalau sholat wajib ya harus berdiri. Ma'al qiyam, ma'al qudrah. Jadi wajib berdiri bagi orang yang mampu. Kalau sholat wajib.
Jadi kalau dia mampu berdiri harus berdiri. Tapi kalau tidak mampu berduduk. Tapi sholat sunnah enggak. Dalam mazhab Syafi'i boleh duduk. Sholat duduk ma'al qudrah. Walaupun sebenarnya dia mampu berdiri. Ya, tapi karena capek, lelah, ya, maka dia boleh duduk. Walaupun sanggup berdiri dalam sholat sunnah. Ya. Kemudian bagaimana dengan para nisa yang sebaiknya sholat di dalam rumah? Ya tadi itu ya. Jadi pertimbangannya kondisional. Jadi kalau aman dari mara bahaya, misalnya di rumah juga tidak ada anak bayi lagi, anak kecil lagi, maka monggo sholat di rumah masjid atau musola dekat rumahnya. Ya. Tapi kalau di rumahnya masih ada anak kecil yang tidak bisa ditinggalkan misalnya, atau kondisi-kondisi tidak aman, ya sebaiknya disolat di rumah. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak keras, tegas. Ya, perintah melaksanakan sholat berjamaah ini lebih kuat daripada ibu. Ya, sekarang begitu saat Nurullah. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada peserta yang lain yang ingin bertanya, bisa raise hand ya, atau bisa langsung chat ke Zoom. Dipersilakan. Kami informasikan juga, kami masih terus insya Allah akan mengadakan acara seperti ini, Ustaz. Jadi acara yang sangat dinanti-nantikan juga oleh para jamaah. Kami sudah mengadakan acara ini dari tahun 2021 dan insya Allah kita akan terus melanjutkan, apalagi nanti di bulan Ramadan, insya Allah kita akan memperbanyak talim-talim Zoom yang seperti ini, Ustaz. Baik, ada para dari peserta yang lain? Kalau tidak ada, kami mohon kesediaan Ustadz Dr. Happy untuk closing statement ya, sambil dilanjutkan dengan doa penutup, Ustadz. Kami persilakan, Ustadz. Baik. Para peserta kajian rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang nyata, ada dalam sejarah, diabadikan oleh Al-Quran, dan oleh terbesar peristiwa Isra Mi'raj adalah pelaksanaan atau perintah sholat lima waktu yang sebelumnya belum diwajibkan. Ya. Karena itu, ya, marilah kita jaga sholat kita. Jadi kalau kita pengen ya, urusan kita ya, dijaga oleh Allah SWT, maka kita menjaga sholat kita. Bagi para ikhwan laki-laki ya, dijaga sholatnya agar tetap berjamaah di masjid semampu kita ya, dan dengan menjaga sholat berjamaah di masjid kita akan mendapatkan berbagai keberkahan di satu sisi dengan pahala yang lebih, juga ada hikmah-hikmah yang lain ya, dari sisi sosial, dari sisi akhlak ya, dan dari berbagai sisi yang lain. Insya Allah kalau ini kita jaga sama dengan kita menjaga agama kita. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Sekarang itu, marilah kita sempurnakan dengan bacakan doa. Saya akan pimpin. Ya, kita sisipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada mereka. Dan juga kita, ya, kita sisipkan juga doa. Semoga dalam pekan depan Indonesia akan menghadapi hajat yang besar. Ya, pesta demokrasi, pemilihan calon wakil rakyat dan calon presiden. Kita harapkan wakil-wakil rakyat yang terpilih dan presiden yang dipilih adalah wakil rakyat dan presiden yang soleh, yang akan menjaga, yang akan membawa bangsa kita ini ya lebih baik pada masa-masa yang berikutnya, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina wa sahabi Rasulillah ya'jibna alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlik a'da'aka a'da'atin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran azizan ya rabbal alamin. Allahumma anqidhil masjid al-aqsa minal yahudi was-suhyuni wal-kuffar. Allahumma a'iddal masjid al-aqsa fi rihabil muslimin. Allahumma arzuqna salata fiha ya rabbal alamin qabla al-mamad.
اللهم ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإمام العادل لنا ولأهلنا ولشعبنا إندونيسيا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dibacakannya doa oleh Ustaz Dr. Happy, maka selesailah rangkaian acara kita pada sore hari ini dan kami senantiasa terus istiqomah untuk mengadakan acara-acara yang seperti ini dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh para peserta yang lainnya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang ikut bergabung dalam pengajian sore ini, sekaligus terkhusus kepada Al-Ustadz Dr. Happy Andi Bastoni. Kami ucapkan terima kasih, syukron, jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat. Saya Nurullah Amin izin mengundurkan diri dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.